Saya catat yang pertama, ini karena waktu. Syekh Nawawi itu guru utama Syekhona Khalil. Saya katakan guru utama ya, tentu gurunya Syekhona Khalil banyak. Kenapa saya katakan guru utama? Kedua, seorang tokoh itu menarik kita kaji tarikhnya, biografinya, kalau tokoh tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa dan wibawa yang luar biasa. Nah, itu menurut saya Syekhona Khalil masuk di sini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa a'azzal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh yang namanya sudah disebut sejak awal oleh penyambut pertama sampai terakhir, jadi saya tidak mengulangi untuk menyingkat waktu. Pada hari ini alhamdulillah saya berterima kasih diundang oleh panitia 1 abad Haul Syekhona Khalil Bangkalan pada acara seminar meniti jejak menata pijak. Dalam tor yang diberikan pada saya diminta berbicara tentang relasi Syekhona Khalil dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, barangkali karena mungkin saya dianggap mewakili dari keluarga Banten. Secara khusus ya, memang saya pernah menyebut nama Syekhona Khalil dalam kitab yang saya tulis ketika saya menulis tarjamah atau biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ketika saya menyebut santri Syekh Nawawi Al-Bantani dari Jawa Timur, maka nomor 1 yang saya tulis adalah Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Bahkan dalam satu bait nazam saya katakan, dalam beberapa bait nazam, tapi Syekhona Khalil saya sebut dalam satu syair ini. Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Fattarmasiyu wal khalilu dzul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar. Panjang ini syairnya, cuman saya sebut nama Syekhona Khalil di sini. Ketika saya menyebut Syekhus syuyukh di sini, waktu itu saya katakan Syekh Nawawi itu maha guru di Mekah sana. Lil adidil kurama, bagi orang banyak yang mulia-mulia. Kalau di tanah Jawa Madura, syair ini bisa dipakai buat Syekhona Khalil. Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Buat di tanah Jawa Madura, Syekhus syuyukh adalah Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Saya katakan karena nazam Fattarmasiyu wal khalilu dzul athar. Syekh Mahfud Termas dan Syekhona Khalil adalah orang yang memiliki pengaruh. Wa asnawiyu mambihi jullu tabar, dan Syekh Asnawi yang orang menganggap beliau sebagai tokoh. Nanti lanjutan dari bait itu
min qudusin summal caringinal batal Abdul Qadiri man lahu durrun watal. Syekh Asnawi murid daripada Syekh Nawawi itu ada dua yang masyhur. Pertama min kudusin, dari Kudus, buyutnya hadir di sini, putranya Kiai Minan, cucunya Kiai Zuhri, cucunya Kiai Asnawi Kudus, ini hari ini hadir ini. Ya, mana orangnya? Berdiri Gus. Cucunya Kiai ini cucunya, buyutnya Kiai Asnawi Kudus. Kiai Asnawi Kudus ini muridnya Syekh Nawawi yang menikahi istrinya Syekh Nawawi, Nyai Hamdanah namanya. Nah, salah satu nanti cucunya itu pernah jadi wakil rektor di UINSA, namanya Profesor Dr. Zumratul Mukafaah ya. Nah, jadi saya berterima kasih kepada dzurriyyah Syekhona Khalil karena saya diundang di sini seperti keluarga ya. Karena dianggap bagaimana saya bisa bercerita relasi hubungan Syekhona Khalil dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang kedua-duanya menurut saya adalah tokoh besar yang tadi menjadi mahaguru daripada ulama-ulama Indonesia yang ada di Jawa maupun yang ada di Pulau Madura ini. Nah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca dan membahas biografi dan perjalanan hidup tokoh besar, maka tokoh besar itu menarik kalau kita bahas. Pertama, kalau yang bersangkutan itu kontroversial. Tokoh kontroversial itu menarik dipahami. Imam Abu Hanifah itu tokoh kontroversial. Ali bin Abi Thalib itu tokoh kontroversial, maka sejarahnya banyak yang mengkaji. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan, ini ulama madhab Syafi'i tapi menulis biografi fi tarjamati Muhammad ibn Nu'man Imam Abu Hanifah. Lah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan, yustadallu an nabahatir rajuli minal madin bitabayunin nasi fihi. Ala tara anna aliyan karramallahu wajhah halaka fihi fi'atani muhibbun afrata ay fil hubbi wa mubghidun farata. Kita bisa tahu tentang besarnya seorang tokoh ketika pada tokoh tersebut orang menjadi kontroversi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, makanya kalau kita mau dibaca terus sejarahnya, jadi orang yang kontroversial. Gus Dur itu ngikutin ini nih. Nah, jadi afrata fihi muhib ya, wa farata fihi mubghid, itu. Dan saya pikir Syekhona Khalil bukan masuk tokoh ini. Kedua, seorang tokoh itu menarik kita kaji tarikhnya, biografinya, kalau tokoh tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa dan wibawa yang luar biasa. Nah, itu menurut saya Syekhona Khalil masuk di sini, Prof. Ini kalau dalam Imam 4 itu masuk pada Imam Malik. Imam Malik itu tokoh yang wibawa dan pengaruhnya luar biasa. Sampai-sampai pengikut madhab Maliki itu menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu ditujukan oleh Nabi buat Imam Malik. Saking besar pengaruhnya Imam Malik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyadriban nasu akbadal ibili yatlubuna al-ilma falam yajid aliman a'lama min alimil Madinah. Nanti satu saat, kata Nabi, kalian akan melihat orang melakukan perjalanan luar biasa mencari orang alim,
menuju orang alim mencari ilmu, dan mereka tidak menemukan orang alim yang lebih alim daripada orang alim dari Madinah. Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya, man huwa alimul Madinah al-maqsud fi hadzal hadis, faqala Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, para sejarawan mengatakan tidak ada ulama yang begitu mendapat perhatian orang-orang berilmu sehingga orang ngaji semua ke situ. Mim masyriqiha wa mim maghribiha. Dari barat timur semua datang, bahkan sekelas Harun Ar-Rasyid itu pengen ngaji dari Imam Malik. Saudara-saudara, pada masa itu orang itu paling bangga kalau dia pernah ngaji sama Imam Malik, lalu dia bisa cerita kemana-mana. Ketika Imam Malik membaca satu hadis, misalnya hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, hadis al-musalsal bil awwaliyah ini. Misalnya kok Imam Malik baca hadis ini, lalu orang itu hadir di situ, lalu orang itu bisa bangga berkata, haddatsani Malik. Lah, Harun Ar-Rasyid itu ingin ngaji sama Imam Malik, lalu ingin mendengar satu kalimat nanti hadis dibacakan Imam Malik, lalu dia bisa mengatakan haddatsani Malik. Saking inginnya Harun Ar-Rasyid ngaji pada Imam Malik, maklum raja, dia kirim utusan ke Madinah, dia minta Imam Malik yang baca kitab Muwatta'nya ke Baghdad. Dikirim utusan, begitu sampai ke Baghdad, Al-Imam Malik yakni rajulun aqil, Imam Malik orang yang sangat cerdas, dia paham iki raja ini pengen cerita kemana-mana, haddatsani Malik. Dulu itu kan orang bangga itu Pak, sama dua. Dulu itu orang bangga kalau salaman sama orang alim. Kalau sekarang orang bangga kalau ketemu selfie. Aku ketemu Pak Ki Zawawi Imran tadi ada yang selfie ya bro. Nah, itu bangga sekarang. Kalau dulu bangganya salaman dan kemudian mendapatkan satu ilmu lalu bisa berkata haddatsani Malik. Apalagi selfie. Imam Malik ketika dikirimi utusan daripada Raja Harun Ar-Rasyid menjawab lewat surat, yang suratnya dimulai dengan muqaddimah hamdalah sallallahu salam, tapi isinya wa ba'du fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik begitu dibaca oleh Harun Ar-Rasyid, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Harun Ar-Rasyid tertegur. Dalam versi lain ada tambahannya, wa innal ilma kharaja minkum. Ilmu ini keluar dari keluarga Anda. Harun Ar-Rasyid dinasti Abbasiyah, cucunya Ibnu Abbas, orang alim. Fa in rafa'tumuhu irtafa wa in wada'tumuhu tada. Ilmu itu khalifah, kalau Anda muliakan mulia, kalau Anda rendahkan rendah. Karena ilmu itu mulia, Anda kesini ngaji, jangan saya suruh datang. Itu saking wibawanya siapa? Imam Malik. Harun Ar-Rasyid ngalah, dia anaknya menterinya berangkat ke Madinah ngaji sama Imam Malik. Kalau saya madhab Maliki, saya tidak datang ke Syekhona Khalil. Untungnya saya madhab Syafi'i. Kalau madhab saya madhab Maliki, saya tidak datang. Kata saya, Ra Usman, sampean yang datang ke rumah saya. Undang saja tidak datang sampai. Allahu Akbar. Untungnya sampean kenal saya madhab Syafi'i, Pak. Kalau madhab Maliki saya tidak datang ini, Pak. Datang itu Imam Malik. Maaf, datang siapa tadi? Harun Ar-Rasyid. Sudah datang, Harun Ar-Rasyid bisik-bisik berbicara berdua dengan Imam Malik. Imam Malik, saya ingin panjenengan baca kitab Muwatta berdua dengan saya, supaya saya bisa cerita haddatsani Malik, bukan haddatsana Malik. Kalau haddatsana kan berarti di forum banyak orang. Kalau berdua haddatsani Malik. Imam Malik orang wibawa, Pak. Kata Imam Malik, ya Khalifah, saya tidak pernah mengkhususkan ilmu pada satu orang, tidak untuk orang umum. Kalau Anda mau ngaji, nanti Anda datang di majelis saya ba'dal asar atau ba'dal maghrib.
Saya mau tanya, kira-kira Kiai Madura ada yang berani jawab begini sama Prabowo? Yakin Pak, potongan Ranasih ini ketua fraksi ya agak mikir kayak. Allahu Akbar. Itu Imam Malik wibawa Pak. Harun Ar-Rasyid nyerah, sudah sampai Medina, pengen ngaji berdua, masih tidak dikasih. Baiklah kalau gitu. Ngaji datang di majelis umum. Sudah ngaji di majelis umum, kumpul. Berharap Imam Malik membaca kitab Muwatta. Waktu itu Imam Malik usianya 70 lebih. Harun Ar-Rasyid ma baina arba'in. Pada saat itu Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah menunggu Imam Malik baca kitab Muwatta. Faidan, ternyata Imam Malik memanggil muridnya, "Ya Abdullah, anta iqra'il Muwatta." Kau yang baca. Tapi sebelum ini saya cerita dulu. Sebelum ini ada cerita. Imam Malik itu, nanti Anda bisa baca kitab Al-Madarik dan Al-Intiqa. Al-Madarik ditulis oleh Qadhi Iyad ya, Al-Intiqa oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi Imam Malik melihat raja itu disiapkan kursi khusus, nyender seperti inilah. Siap, ada lemek yang dalam. Melihat raja ngajinya setengah hati Pak. Harun Ar-Rasyid bilang, "Ya Khalifah, ilmu itu Anda serius saja dia tidak memberikan semuanya pada Anda, apalagi Anda nyender semacam itu." Itu Harun Ar-Rasyid yang semula nyender langsung tegak. Langsung. Allahu Akbar. Ini buat khalifah. Kalau panjenengan kan bukan khalifah, nyender aja. Nyender aja. Nah, baru terakhir tadi ini cerita bagaimana wibawanya, pengaruhnya Imam Malik. Pada saat Harun Ar-Rasyid menunggu dia nanti bisa pulang cerita haddatsana Malik gitu. Karena yang bicara, yang membaca hadis langsung siapa? Imam Malik. Ternyata tidak. Imam Malik memanggil muridnya, sebut namanya Abdullah atau siapa. "Ya Abdullah, iqra anta." Kau baca kita. Kata Harun Ar-Rasyid, "Wah Imam Malik, saya di sini jauh-jauh dari Baghdad ingin ngaji dengan jenengan, kenapa yang baca muridnya?" Imam Malik dengan santai jawab, "Saya sudah tua dan sudah lama tidak baca kitab Muwatta. Saya gunakan thariqatul qiraah." Jadi dalam tradisi ahli hadis ada thariqatus sama' dan ada thariqatul qiraah. Kalau guru yang baca disebut thariqatus sama'. Ini yang baca muridnya. Nah, saya melihat hari ini kita sedang membahas satu tokoh yang pengaruh dan wibawanya ya seperti Imam Malik. Namanya Syekhona Khalil Al-Bangkalani, yang mungkin kalau hadis itu tadi kan saya baca beberapa tulisan murid beliau begitu banyak. Ya, kalau hadis Nabi tentang Imam Malik tadi itu dikatakan yushiku ayyadriba akbadal ibili ayyadriban nasu akbadal ibili yatlubuna al-ilma fala yajiduna aliman min alimil madinah fala yajiduna aliman a'lama min alimil madinah. Maka kalau kemudian dirubah ibarat atau teks ini, maka pada saat itu kita bisa katakan pada satu masa pernah datang satu masa orang datang dari mana-mana ke Madura dan tidak menemukan orang alim yang lebih alim min Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Ini tokoh yang menarik. Saya baru tulis tadi sambil di pesawat ya. Sebenarnya tokoh ketiga kalau kita bicara tentang biografi seseorang yang menarik itu adalah biografi penemu, Al-Mubdi, dan itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu biografinya menarik karena beliau menemukan dan menulis pertama ilmu usul fikih. Maka Imam 4 itu punya karakter masing-masing. Terakhir kalau kita bicara tentang Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu biografinya menarik karena beliau adalah tokoh yang kuat memegang prinsip. Sampai wafat Imam Ahmad bin Hambal itu tidak pernah kenal dengan dekat dengan raja dan tidak pernah mau menerima pemberian raja. Sampai wafat, makanya hidupnya miskin. Tapi beliau tokoh yang luar biasa.
Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu tadi saya bercanda dengan Rakholili, tidak pernah jadi tim sukses tuh, nggak pernah. Nggak pernah. Lah, nggak pernah kenal pejabat jadi tim sukses tuh, nggak pernah. Nggak pernah jadi kiainya raja, jadi kiainya tim sukses tuh nggak pernah Imam Ahmad bin Hambal. Tapi begitu Imam Ahmad bin Hambal wafat, Masya Allah, beliau ya apa namanya, kemudian beliau yang hadir untuk mensalati dan mengiring jenazah Imam Ahmad bin Hambal itu berjumlah ya sekitar 500.000 orang. Ini kita bicara pertama tokoh-tokoh besar. Kedua, sekarang kalau kita bicara tentang relasi, saya langsung masuk ini ya pada poin di mana saya diamanahi untuk menyampaikan relasi keterkaitan Syekh Nawawi dan Syekhona Khalil. Saya catat yang pertama ini karena waktu. Syekh Nawawi itu guru utama Syekhona Khalil. Saya katakan guru utama ya, tentu gurunya Syekhona Khalil banyak. Kenapa saya katakan guru utama? Ini seperti juga umumnya Imam 4. Imam 4 itu semua punya guru utama. Gurunya banyak, tapi guru utamanya ada. Imam Abu Hanifah guru utamanya adalah Imam Muhammad ibni Sulaiman. Beliau mulazamah dengan Imam Muhammad ibnu Sulaiman 18 tahun. Ya, juga dengan Imam Al-A'mash namanya. Itu guru utama. Imam Abu Hanifah dahulu sebenarnya tidak punya ketertarikan pada fikih, pada ilmu. Dia ketertarikannya pada bisnis, dagang di pasar. Imam Abu Hanifah berkata, kuntu akhtalifu ila suq. Aku itu tiap hari pulang pergi ke pasar. Dulu bahasa klasik itu pulang pergi itu bukan taraddatu tapi akhtalifu. Akhtalifu ila itu maknanya pulang pergi. Tapi akhtalifu an maknanya tentu meninggalkan. Nah, Imam Syafi'i guru utamanya adalah Imam Waqi' dan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal punya guru utama. Begitu juga Imam Malik guru utamanya Ibnu Hurmuz, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lah, Syekhona Khalil Al-Bangkalani guru utamanya saya katakan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani karena ya, beliau dalam satu kitab dikatakan ngaji mulazamah cukup lama dengan Syekh Nawawi. Buktinya kata Syekh Yasin Al-Padani dalam Al-Iqdul Farid, dan juga dikatakan nanti kalau kita buka kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid yang ditulis Syekh Mahfud Turmus, sanadnya Syekh Nawawi semua turun kepada Syekhona Khalil. Itu guru utama, buktinya sanad. Nah, dan Syekhona Khalil secara khusus menyebut Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai guru dalam sebuah dialog lebih tepatnya pada saat Syekhona Khalil ditanya oleh Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan pernah bertanya kepada Syekhona Khalil tentang Syekh Nawawi yang beliau menulis kitab Marah Labid atau Tafsir Munir dengan judul Marah Labid. Ini buat orang yang bahasa Arabnya fasahah itu aneh, nama kitab kok Marah Labid. Kalau diterjemahkan itu kan bebas. Marah Labid itu artinya, atau Murah Labid kadang-kadang tempat musafir istirahat onta, lalu kemudian makan rumput, kemudian yang naik ontanya santai istirahat, ngeteh, ngopi. Kalau sekarang itu Prof, Marah Labid atau Murah Labid itu diartikan rest area. Masa kitab judulnya rest area? Makanya Habib Salim bin Jindan, kakeknya Habib Ahmad bin Jindan yang nanti malam bicara ini, bertanya pada Syekhona Khalil. Kata Habib Salim bin Jindan, wa huwa fi nu'umati syababi, waktu Habib Salim bin Jindan ngaji ke sini, ke Martajasah ini, atau ke Demangan ya, Demangan. Itu beliau masih muda, Habib Salim bin Jindan setelah dari Malang, kemudian kemari. Beliau bertanya pada Syekhona Khalil, kata Habib Salim bin Jindan, wahai Syekhana Khalil, Syekh Nawawi Al-Bantani ma'a fasahatihi wa balaghatihi qad samma kitabahu bismin gharib. Saya kok aneh, katanya ada orang yang bahasa Arabnya fasih, yang balik, memberi nama kitabnya kok apa tadi? Aneh. Apa?
Murah labid. Apa kata Syekhana Khalil, Syekhuna As-Sufi Az-Zahid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti Anda bisa cek kitab ini, ada di Habib Ahmad. Saya sudah cek halamannya di sana karena saya baca itu, ini halaman sekian. Beliau katakan guru saya As-Sufi Az-Zahid adalah seorang sufi dan zahid. Saya memang yang usul kepada Syekh Nawawi agar beliau mengarang kitab tafsir sesudah saya melihat Syekh Nawawi mengarang kitab begitu banyak dalam berbagai macam cabang ilmu, illa tafsir, kecuali tafsir. Saya yang usul. Maka beliau ngarang kitab itu. Tapi kitab itu dulu awalnya berjudul Al-Qiran fi Tafsiril Quran. Tapi kemudian di akhir dikasih nama Marah Labid sesuai dengan selesainya penanggalan kitab itu. Misalnya selesai bulan Syawal atau bulan Rajab, saya lupa, nanti bisa dicek tanggal sekian hari apa, itu angka-angkanya kalau dijumlah jadilah kalimat Murah Labid. Karena kita dulu belajar abajadun hawazun hatoyakun lamanun. Maka kalau kita baca Muqaddimah Tafsir Munir atau Murah Labid, maka saya ingin katakan begitu dekatnya hubungan Syekh Nawawi dengan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil menganggap Syekh Nawawi gurunya karena lebih tua. Bahkan kalau kita lihat tanggal kelahiran, tahun kelahiran, Syekh Nawawi 1813, Syekhona Khalil 1835. Berapa tahun bedanya? 22 tahun. Dan Syekhona Khalil mondok lama dulu Pak di Jawa Madura. Begitu sudah alim baru ke Mekah. Bikhilafi Syekh Nawawi. Syekh Nawawi tidak. Syekh Nawawi mondoknya di Jawa itu hanya 2 tempat di Pulau Jawa. Satu di Serang, kemarin saya dari sana, di Lopang, itu kakak dari ibu Syekh Nawawi namanya Syekh Sahal. Kedua dari Purwakarta. Hanya 2 tempat, umur 15 tahun Syekh Nawawi ke Makkah. Nah, maka ada cerita menarik, walaupun umur beliau ini beda 22 tahun, Syekh Nawawi ketika Syekhona Khalil berangkat ke Mekah umur 20-an, persis ya? Berapa loh? 20 berapa? Hah? Itu yang pertama. Yang sudah kedua yang alim 26, sudah alim itu 26, Syekh Nawawi sudah umurnya hampir 50, 40 sekian. Ada cerita, ini cerita, saya nggak dapat kitabnya, tapi ini cerita dari mulut. Syekhona Khalil itu senang diskusi, debat. Di Mekah itu semua orang santri senior diajak debat, kalah dengan Syekh Nawawi. Dikerjain sama santri Mekah. Sekarang kau ajak debat, itu si pula. Orangnya kecil, Syekh Nawawi itu kecil. Bajunya tidak menunjukkan baju ulama besar. Wa anna al-madharahul khariji la yaliqu bimakanatihil ilmiyah. Sanok Hugronya menggambarkan pakaian Syekh Nawawi itu tampilan luarnya tidak menunjukkan beliau ini ulama besar. Sederhana Pak, nggak pernah pakai apa itu gamis seperti ulama, enggak, sederhana. Diajak debat, begitu ngajak debat Syekh Nawawi, Syekhona Khalil kalah. Siapa yang cerita ini? Yang cerita Kiai Thaifur Mawardi pada saya. Kiai Thaifur Mawardi an syekh min syekh, dari gurunya, dari siapa? Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Alawi dari abahnya Sayyid Abbas. Kemarin saya bertemu Sayyid Ahmad, saya ceritakan cerita ini pada beliau. Masya Allah, lah iya, cerita siapa? Kiai Thaifur. Disitulah awal mulazamah cukup lama antara Syekhona Khalil dengan Syekh Nawawi. Begitu berkenalan namanya Syekh Nawawi, barulah Syekhona Khalil berkata, Masya Allah, nama ini sudah saya dengar lama, tapi saya baru berketemu. Lah, 2 orang ini, menurut Kiai Thaifur Mawardi, ini boleh dicatat, adalah tokoh ulama Indonesia dan Jawa yang merubah perspektif pandangan orang Timur Tengah, Hijaz terhadap orang Jawa secara umum. Dulu, kata Kiai Thaifur Mawardi, dari Said Muhammad, ini cerita sama persis, diceritakan pada saya,
Dulu orang Timur Tengah itu menganggap, mohon maaf, kita ini orang Jawa secara umum itu dianggapnya ya warga Jawa ini keilmuannya level, saya menyebutnya level 3, Pak. Belum level 2. Level 1 itu kan Mesir, Timur Tengah, level 2 itu Pakistan, India yang alim-alim. Kita ini level 3. Maka dulu ada sebutan, kata Syekh Muhammad pada masa Syekh Nawawi dan Syekhona Khalil di Mekah itu sebutan, ini tolong jangan dibawa ke ke apa namanya? Ke sesuatu yang membuat sekarang ini jadi rame ya. Jangan diviralkan. Ya. Ada sebutan dulu Jawa Bakor. Jawa sapi. Karena dianggap orang Jawa itu tidak alim, yang bahasa Arab ya asal ngomong, asal. Sering saya guyonin buat ceramah di masyarakat umum itu loh, yang kalau keluar dari masjid ditawari kudungan, sorban, haji Siti Ramlah, Siti apa, Rahmah, khamsa real, dia jawab, mau dibilang 2 real salah, rok'ata ini wan. Maksudnya rial ini gitu. Pak Kiai. Nah, baik. Begitu ada Syekhana Khalil, Syekh Nawawi mengarang kitab, termasuk nanti Syekh Mahfud Termas dan ulama-ulama lain, orang Makkah dan sekitarnya merubah pandangannya, mulai itu hormat pada orang Jawa. Ternyata orang Jawa ada yang alim seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, Syekhana Khalil dan lain-lain. Ini pertemuan yang luar biasa yang ingin saya sampaikan di forum ini. Nah, mulai itu kemudian mereka sangat menghormati. Nah, sekarang saudara-saudara, apa kesamaan Syekh Nawawi dan Syekhona Khalil? Menurut saya ada kesamaan antara beliau. Pertama, beliau itu adalah contoh prototipe santri sejati yang mendedikasikan ilmunya, waktu hidupnya buat ilmu. Faqad karratha hayatahuma lil ilmi bil istifadati wal ifadah. Beliau berdua itu menghabiskan hidupnya untuk ilmu. Ngajinya luar biasa sampai sepuh. Syekh Nawawi ngaji 35 tahun, Pak. 35 tahun jadi santri. Tapi sesudah itu produktif mengajar dan menulis. Bedanya Syekhona Khalil pulang ke sini. Syekh Nawawi tetap di sana. Ila antuwafiyah, sampai wafat dan dikuburkan di Ma'lan. Ya. Walaupun kita tahu Syekh Nawawi nanti kholnya akhir Syawal, walaupun beliau dikubur di Ma'lah, kholnya Syekh Nawawi itu di Banten paling ramai, Pak. Ratusan ribu yang hadir. Padahal kuburannya di Ma'lah. Nah, mungkin itu disimpulkan, Pak Kiai. Baik. Kedua, beliau berdua ini adalah orang-orang yang, kesimpulan saya ya singkat, yang senang melihat ada orang alim itu maju. Nah, ini yang mahal. Sekarang kan kadang-kadang ada orang punya sifat hasud kalau melihat orang lain alim maju. Keduanya tidak. Buktinya, Syekh Nawawi dulu. Syekh Nawawi itu ketika muridnya yang namanya Syekh Hasan Mustafa bin Utsman Al-Qaruti, muridnya disuruh menulis kitab dan beliau mensyarahi kitab muridnya. Syekhona Khalil melakukan hal yang sama. Semua muridnya, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Hasan Genggong, diminta bikin pondok, termasuk di Buduran itu Al-Khazini, dan semua muridnya dikasih tazkiyah, rekomendasi agar murid-murid Syekhona Khalil yang lain mondok sana, ngaji sama Kiai Hashim Asy'ari, ngaji sama Kiai Hasan Genggong, ngaji sama Buduran, ngaji ke Lirboyo dan ngaji kemana-mana, sehingga muridnya semua maju-maju. Dan begitulah menurut saya sedekah itu tidak harus dalam berupa uang, sedekah itu juga adalah berupa ilmu pengetahuan, dan itulah luar biasa termasuk dukungan ini. Masih banyak sebenarnya, setidaknya 2 lagi yang terakhir ya. Apa ya yang saya ingin sampaikan di forum ini, kelebihan daripada keduanya pemikirannya, keilmuannya diikuti orang sesudahnya. Jadi jejaknya itu diikuti. Kalau Syekh Nawawi secara khusus pemikiran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, tentang nasionalisme tadi, hubbul watan minal iman, nanti kita bisa cek, itu diikuti lewat murid-muridnya, mendirikan madrasah, melakukan perjuangan melawan Belanda, sehingga saya katakan wa minhum man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata.
Di antara murid-murid Syekh Nawawi membangun pesantren, madrasah. Wa harrakal kifaha wal hurriyata, dan melakukan perlawanan pada penjajah Belanda, yakni nasionalisme. Ini dua-duanya dilanjutkan. Walaupun saya harus akui jujur, hari ini keluarga Syekhona Khalil Bangkalan lebih daripada cucu-cucunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hari Senin kemarin saya duduk lama dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nanti malam beliau kemari kan, saya ngobrol bersama sampai makan malam. Saya katakan, Abah nanti datang ke Syekhona Khalil, datang. Saya datang siangnya. Saya katakan secara umum saya iri pada keluarga Syekhona Khalil. Saya tahu cucu-cucu Syekhona Khalil ini Masya Allah penulis-penulis produktif, ngarang kitab. Ya, yang terjun ke politik ada, radasi ada. Tapi yang bagian nulis kitab ada gitu. Nah cucu-cucunya Syekh Nawawi ini Masya Allah kalah ini. Nah ini saya ghibtah, iri saya katakan di sini. Masya Allah, andai kata jejak daripada Syekh Nawawi dilanjutkan oleh cucu-cucunya pasti akan luar biasa. Seperti cucu-cucu daripada Syekhona Khalil membuat lajnah turas Syekhona Khalil, dan ini belum dilakukan oleh cucu-cucu Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, itulah karena apa? Karena pemikiran seorang tokoh akan tetap besar manakala ada orang yang melanjutkannya. Orang sebesar apapun, sealim apapun, tadi jejak-jejak akliyahnya kalau tidak dilanjutkan habis. Orang kalau cuma cerita keramat, saya dalam kitab yang saya tulis saya luruskan, orang menceritakan keramatnya Syekh Nawawi berlebihan. Apa itu? Anda pernah dengar ya cerita Syekh Nawawi ketika ke Mesir bedah kitab Marah Labid, kemudian katanya beliau memanggil muridnya, kamu nanti ngaku sebagai Nawawi ya, nanti kamu bilang saya muridmu. Kalau kamu nanti ditanya, kamu cukup jawab, kalau ini cukup yang jawab murid saya. Cerita ini terkenal kan? Saya katakan cerita itu tidak benar. Dongeng ini enak Pak didengarkan, tapi saya katakan cerita itu tidak benar. Kenapa? Orang sealim, sesufi, sezuhud Syekh Nawawi tidak mungkin ngajarin muridnya bohong. Ahli hadis tidak akan mengajarkan muridnya bohong. Betul apa tidak? Ini akal. Ya, lah Syekh Nawawi, alhamdulillah kitabnya dibaca di seluruh pesantren. Itu dikatakan Martin van Brunesen. Syekhona Khalil sekarang kitabnya di launching terus, dan saya harapkan kitab ini bisa juga dibaca di mana-mana. Sebab ulama besar akan tetap besar madhabnya, pemikirannya manakala diikuti. Imam Laits itu kata Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam Malik, tapi sayang muridnya, cucunya tidak ada yang melanjutkan. Imam Syafi'i berkata, Al-Laitsu afqahu min Malik ghaira anna talamidahu lam yaqumu bihi. Imam Laits itu lebih alim dari Imam Malik, kata Imam Syafi'i, bukan saya. Tapi sayangnya Imam Laits muridnya, anak cucunya tidak menulis, tidak melanjutkan perjuangan gurunya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.